Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, hati-hati. Bisa jadi selama ini rezeki kalian lari tanpa sadar. Kenapa rumah selalu terasa sumpek, usaha seret, atau sering sakit-sakitan tanpa alasan jelas? Bisa jadi ada energi negatif yang bikin hidup kalian berantakan, bahkan mungkin santet kiriman orang iri. Tapi, ada cara mudah buat menangkalnya. Gak perlu ritual aneh-aneh, cukup taruh 11 benda ini di teras rumah. Jangan sih. Ada satu benda yang paling berbahaya, tapi justru sering dipakai di rumah-rumah. Kalau ada di rumah kalian, sebaiknya segera singkirkan sebelum terlambat. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Tanaman puring. Puring bukan hanya tanaman hias biasa. Warna daunnya yang beragam melambangkan keseimbangan energi di rumah. Dalam kepercayaan Jawa, puring dipercaya bisa menyerap hawa negatif yang datang dari luar, terutama yang membawa niat jahat. Itulah sebabnya, banyak rumah-rumah tradisional menanam puring di halaman sebagai perlindungan alami. Selain itu, puring diyakini bisa menyerap energi buruk dari orang-orang yang datang dengan niat tidak baik. Misalnya, jika ada tamu dengan energi negatif, tanaman ini akan menetralkannya sebelum masuk rumah. Maka, menanam puring di teras atau dekat pintu masuk adalah langkah cerdas untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Bukan hanya soal energi, puring juga membuat suasana rumah lebih sejuk dan segar. Tanaman ini sangat mudah dirawat dan bisa tumbuh subur di berbagai kondisi. Dengan menanamnya, kita bukan hanya mendapatkan perlindungan dari energi negatif, tapi juga membuat rumah lebih asri dan nyaman. 2. Tanaman lidah mertua. Lidah mertua dikenal sebagai tanaman yang kuat dan tahan di segala kondisi. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa tanaman ini juga dipercaya memiliki energi spiritual yang tinggi. Banyak orang menyebutnya sebagai pelindung rumah, karena kemampuannya menyerap energi negatif yang menghalangi rezeki dan kebahagiaan. Dari sisi metafisika, lidah mertua mampu menyerap getaran buruk yang dikirimkan oleh orang-orang yang iri dan dengki. Jika ada energi santet atau aura negatif yang mengintai rumah, tanaman ini bisa membantu menangkalnya. Tak heran, banyak orang meletakkan lidah mertua di depan rumah atau dekat pintu masuk sebagai perisai alami. Menariknya, tanaman ini juga meningkatkan kualitas udara di sekitar rumah. Udara yang bersih dan penuh oksigen akan membuat penghuni rumah lebih sehat, segar, dan penuh energi positif. Dengan kata lain, lidah mertua bukan hanya menangkal santet, tapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 3. Cermin gantung di depan pintu. Cermin sudah lama digunakan dalam berbagai tradisi untuk menangkal energi negatif. Dalam Feng Shui, cermin sering digunakan untuk memantulkan energi buruk agar tidak masuk ke dalam rumah. Begitu juga dalam kepercayaan spiritual Nusantara, cermin dipercaya bisa membalikan santet kepada pengirimnya. Cermin kecil yang digantung di atas pintu masuk akan menjadi tameng pertama bagi rumah. Jika ada energi buruk yang dikirimkan, cermin ini akan langsung memantulkannya kembali. Itu sebabnya, banyak orang meletakkan cermin di depan rumah agar rumah tetap aman dari serangan gaib atau niat jahat orang lain. Namun, perlu diperhatikan posisi dan jenis cermin yang digunakan. Sebaiknya gunakan cermin kecil berbentuk bulat atau segi 8 agar energinya lebih stabil. Jangan gunakan cermin yang terlalu besar atau mengarah langsung ke dalam rumah, karena bisa membuat energi dalam rumah menjadi tidak seimbang. 4. Air dalam mangkok dengan garam.
Air dan garam sudah dikenal sebagai elemen pembersih energi negatif sejak zaman dahulu. Dalam banyak kepercayaan, garam dianggap mampu menyerap aura buruk, sedangkan air berfungsi sebagai media penetral. Kombinasi keduanya bisa menjadi perisai ampuh untuk melindungi rumah dari serangan energi negatif, termasuk santet. Cara penggunaannya sangat mudah. Cukup isi mangkok atau gelas bening dengan air bersih, lalu tambahkan segenggam garam kasar. Letakkan di teras rumah atau sudut rumah yang terasa kurang nyaman. Dalam beberapa hari, perhatikan apakah air berubah warna atau terlihat lebih keruh. Ini menandakan bahwa energi negatif sudah terserap. Untuk hasil maksimal, gantilah air dan garam ini setiap 3-7 hari sekali. Jangan buang airnya sembarangan. Sebaiknya buang ke tanah atau saluran air yang mengalir agar energi negatif ikut terbawa jauh. Dengan cara sederhana ini, rumah akan terasa lebih ringan, nyaman, dan terhindar dari gangguan energi buruk. 5. Batu alam atau kerikil di halaman. Batu alam bukan sekadar elemen dekorasi, tetapi juga memiliki fungsi spiritual yang luar biasa. Batu dipercaya sebagai elemen yang mampu menyerap dan menyeimbangkan energi di suatu tempat. Di banyak budaya, batu digunakan untuk menetralisir aura buruk dan memperkuat energi positif di sekitar rumah. Menaruh batu alam atau kerikil di halaman rumah bisa membantu menstabilkan energi bumi. Jika rumah terasa sumpek, tidak nyaman, atau sering terjadi konflik, bisa jadi energinya tidak seimbang. Batu-batu kecil yang tersebar di halaman akan membantu menyebarkan energi alami dari tanah ke seluruh rumah. Selain itu, batu juga dianggap sebagai tameng dari gangguan gaib. Banyak orang percaya bahwa batu alam tertentu, seperti batu sungai atau batu kali, memiliki energi yang bisa menangkal sihir atau santet. Maka, menambahkan elemen batu di halaman bukan hanya mempercantik tampilan rumah, tapi juga memperkuat perlindungan spiritual. 6. Patung atau lukisan burung phoenix. Burung phoenix adalah simbol keabadian, kekuatan, dan kebangkitan dari keterpurukan. Dalam banyak kepercayaan, burung ini dianggap membawa keberuntungan dan energi positif bagi rumah yang memilikinya. Meletakkan patung atau lukisan phoenix di teras rumah dipercaya bisa membantu pemilik rumah bangkit dari kesulitan dan membuka jalan rezeki. Secara spiritual, phoenix juga melambangkan perlindungan. Ketika ada energi negatif yang mencoba masuk, simbol phoenix bisa menjadi pelindung yang mengusir aura buruk tersebut. Jika kalian sering mengalami kegagalan dalam usaha atau merasa rumah penuh ketidakberuntungan, coba letakkan simbol phoenix di area teras atau ruang tamu. Selain itu, phoenix juga melambangkan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Menurut Feng Shui, pasangan suami istri yang memiliki simbol phoenix di rumah mereka akan lebih harmonis dan jauh dari konflik. Jadi, selain menarik rezeki, burung phoenix juga bisa menjaga kebahagiaan keluarga. 7. Air mancur atau kolam kecil. Air yang mengalir selalu dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Dalam banyak tradisi, air yang bergerak melambangkan aliran kekayaan yang terus mengalir masuk ke rumah. Itulah sebabnya, memiliki air mancur atau kolam kecil di teras rumah bisa menjadi magnet bagi energi keberlimpahan. Selain membawa keberuntungan, air juga membersihkan energi negatif yang mungkin tertinggal di sekitar rumah. Jika rumah sering terasa berat atau ada aura gelap yang tidak nyaman, keberadaan air mengalir bisa membantu menetralisirnya. Air mancur yang mengalir juga menciptakan ketenangan dan keseimbangan, yang penting untuk keharmonisan keluarga. Namun, penting untuk memastikan airnya selalu bersih dan mengalir dengan baik. Air yang kotor justru bisa menghambat rezeki dan menarik energi negatif. Jadi, pastikan air mancur atau kolam kecil di teras selalu dalam kondisi bersih agar energi positifnya tetap terjaga. 8. Lonceng angin. Lonceng angin atau wind chime bukan hanya sekadar dekorasi, tetapi juga memiliki makna spiritual yang kuat. Suara lembutnya dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membersihkan energi negatif yang ada di sekitar rumah. Di banyak budaya, lonceng angin sering digunakan untuk melindungi rumah dari gangguan gaib.
Getaran suara yang dihasilkan oleh lonceng angin menciptakan frekuensi positif yang bisa meningkatkan keberuntungan dan ketenangan di rumah. Setiap kali angin berhembus, suara lonceng akan menyebarkan energi baik ke seluruh lingkungan. Ini membuat rumah terasa lebih damai dan nyaman untuk ditinggali. Selain sebagai pelindung, lonceng angin juga bisa menjadi simbol keseimbangan dan keharmonisan. Memilih wind chime dengan bahan logam atau bambu bisa memperkuat efek spiritualnya. Letakkan di depan pintu atau dekat jendela, agar angin bisa membunyikannya secara alami dan membawa keberuntungan ke dalam rumah. 9. Lampu teras yang terang. Pernahkah kalian merasa tidak nyaman saat pulang ke rumah yang gelap gulita? Itu bukan hanya perasaan biasa, tetapi juga bisa jadi karena adanya energi negatif yang mengendap di kegelapan. Rumah yang terang menciptakan perlindungan alami dari energi gelap, termasuk santet dan niat jahat. Dalam banyak ajaran spiritual, cahaya adalah simbol kebaikan dan keberuntungan. Rumah yang memiliki pencahayaan baik di teras akan lebih sulit ditembus oleh energi jahat atau roh-roh negatif. Oleh karena itu, menyalakan lampu teras di malam hari adalah cara sederhana untuk melindungi rumah dari pengaruh buruk. Selain sebagai perlindungan spiritual, pencahayaan yang baik juga memberikan kesan positif bagi rezeki. Rumah yang terang dan bersih akan lebih menarik keberuntungan dan kebahagiaan bagi penghuninya. Jadi, pastikan lampu di teras selalu menyala, terutama saat malam hari, agar rumah selalu dipenuhi dengan energi positif. 10. Sepasang ayam jago keramik. Ayam jago adalah simbol keberanian dan perlindungan dalam banyak tradisi. Sejak dulu, ayam jago dikenal sebagai penjaga alam spiritual karena suaranya yang bisa mengusir roh jahat. Meletakkan sepasang ayam jago keramik di teras rumah dipercaya bisa melindungi rumah dari gangguan gaib dan energi negatif. Selain itu, ayam jago juga melambangkan kejayaan dan keberuntungan. Banyak orang percaya bahwa memiliki simbol ayam jago di rumah akan membantu pemiliknya menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal bisnis atau karir. Dengan demikian, rezeki pun lebih lancar dan kehidupan semakin sukses. Agar efeknya lebih kuat, letakkan sepasang ayam jago di dekat pintu masuk atau di sudut teras yang menghadap keluar. Pastikan ayam jago ini dalam kondisi baik dan tidak rusak, karena simbol yang utuh lebih efektif dalam menarik energi positif dan menolak energi negatif. 11. Bambu kuning. Bambu kuning sudah lama dikenal sebagai tanaman pelindung dari santet dan ilmu hitam. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan Tionghoa, bambu kuning dipercaya bisa menjadi pagar gaib yang menghalangi masuknya energi jahat ke dalam rumah. Itu sebabnya, banyak orang menanam bambu kuning di dekat pintu masuk rumah mereka. Selain menangkal energi negatif, bambu kuning juga melambangkan kesejahteraan dan keberuntungan. Batangnya yang kuat dan rimbun mencerminkan kehidupan yang stabil dan penuh rezeki. Jika ingin kehidupan lebih sejahtera dan harmonis, menanam bambu kuning bisa menjadi salah satu cara alami untuk menarik energi positif. Namun, perlu diperhatikan posisi menanamnya. Bambu kuning sebaiknya ditanam di sisi kanan atau kiri pintu masuk agar energi pelindungnya bekerja maksimal. Dengan adanya bambu kuning di teras, rumah akan terasa lebih aman, tentram, dan penuh keberuntungan. Gimana, teman-teman? Dari 11 benda tadi, sudah ada yang kalian miliki di teras rumah? Jangan anggap remeh energi negatif. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bayangkan kalau kalian bisa hidup lebih tenang, usaha lancar, dan keluarga terhindar dari bahaya santet hanya dengan benda-benda sederhana ini. Jangan lupa share video ini ke teman atau keluarga kalian yang sering kena sial tanpa alasan. Bantu mereka melindungi rumah dari energi jahat dan membuka pintu rezeki seluas-luasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan selalu lindungi diri kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.